Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Nandana Hendra Mufano SEME dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Olivia Amelia dengan NIM 2331046 dari kelas SIB 6B. Pada kesempatan webinar kali ini, saya akan membahas materi yang berjudul Integrasi Sistem Produksi, Manajemen Persediaan, dan Rantai Pasok dalam meningkatkan ketahanan rantai pasok. Topik ini dipilih karena dalam dunia bisnis saat ini, perusahaan tidak hanya dituntut menghasilkan produk yang berkualitas, tetapi juga mampu menjaga kelancaran operasional ketika menghadapi berbagai tantangan, seperti keterlambatan bahan baku, perubahan peminat pasar, maupun gangguan distribusi. Melalui webinar kali ini, kita melihat ada 3 fungsi tersebut saling berkaitan. Mengapa ketahanan rantai pasok menjadi salah satu faktor pentingnya bagi keberlangsungan perusahaan. Baik, mari kita mulai pembahasannya. Baik, teman-teman, sebelum kita masuk ke materi utama, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu tujuan dari presentasi ini. Pada webinar kali ini, ada 5 hal yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama, kita akan memahami apa itu sistem produksi dan mengapa sistem produksi menjadi inti dari kegiatan operasional perusahaan. Kedua, kita akan membahas bagaimana manajemen persediaan berperan dalam menjaga kelancaran proses produksi, karena sehebat apapun proses produksi, jika persediaannya tidak dikelola dengan baik, tentu kegiatan operasional juga akan terganggu. Ketiga, kita akan memahami konsep rantai pasok atau supply chain beserta bagaimana aliran aktivitasnya, mulai dari pemasokan hingga produk diterima oleh konsumen. Selanjutnya, kita juga akan membahas pentingnya supply chain resiliency atau ketahanan rantai pasok. Topik ini menjadi sangat relevan karena perusahaan saat ini harus mampu menghadapi berbagai risiko dan gangguan yang tidak dapat diprediksikan. Pada yang dan yang dan yang terakhir, kita akan melihat hubungan antara kedua materi tersebut, melalui contoh atau studi kasus, hingga teman-teman dapat memahami bagaimana konsep-konsep ini diterapkan dalam dunia industri. Next, dahulu gambar umum dari materi yang akan kita pelajari. Di bagian paling atas terdapat 3 komponen utama, yaitu sistem produksi, manajemen persediaan, dan rantai pasok. Sistem produksi berfokus pada proses mengubah berbagai input seperti bahan baku, tenaga kerja mesin, dan modal menjadi produk atau jasa yang memiliki nilai tambah. Selanjutnya ada manajemen persediaan yang bertugas memastikan kesediaan bahan baku maupun barang jadi agar proses produksi tidak mengalami kehambatan, sekaligus mengendalikan biaya penyimpanan. Kemudian terdapat rantai pasok yang menghubungkan seluruh pihak yang terlibat, mulai dari supplier, produsen, distributor, dan penil, hingga akhirnya sampai kepada tangan konsumen. Ketiga, komponen ini saling berkaitan. Jika semuanya berjalan dengan baik, maka perusahaan dapat menjalankan operasional secara lebih efektif dan efisien. Namun, dalam praktiknya, perusahaan sering menghadapi berbagai gangguan, seperti bencana alam, pandemi, keterlambatan distribusi, maupun kelangkaan bahan baku. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi supply chain resilience seperti diverifikasi supplier, penyediaan safety stock, penggunaan sistem ERP, dan monitoring secara real time. Dengan strategi tersebut, perusahaan menjadi lebih siap menghadapi berbagai risiko hingga operasional tetap berjalan dan tujuan perusahaan tetap tercapaikan. Next. Pada materi ini, kita akan membahas 3 konsep utama yang menjadi dasar dalam operasional perusahaan, yaitu sistem produksi, manajemen persediaan, dan rantai pasok. Ketiga konsep ini sebenarnya saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Sistem produksi bertugas mengubah berbagai sumber daya menjadi barang atau jasa yang memiliki nilai tambah. Kemudian, manajemen persediaan memastikan bahan baku maupun barang jadi selalu tersedia setiap sesuai kebutuhan hingga proses produksi dapat berjalan tanpa hambatan. Sedangkan rantai pasok berfungsi menghubungkan seluruh aktivitas
mulai dari pemasokan, proses produksi, distribusi, hingga akhirnya produk diterima oleh konsumen. Jadi, masing-masing konsep, tetapi juga memahami bagaimana hubungan di antara ketiganya dalam mendukung kelancaran operasional perusahaan. Next. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai sistem produksi. Secara sederhana, sistem produksi adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mengubah berbagai input menjadi barang atau jasa yang memiliki nilai tambah dengan lebih baik. Di dalam sistem produksi terdapat 4 komponen. Yang pertama, input, yaitu seluruh sumber daya digunakan dalam proses produksi. Kemudian proses yaitu kegiatan mengelola input menjadi produk. Selanjutnya output, hasil akhir berupa barang atau jasa yang dihasilkan. Dan yang terakhir ada feedback atau umpan balik. Ya, ini digunakan sebagai bahan evaluasi agar proses produksi dapat terus diperbaiki dan kualitasnya semakin meningkat. Apapun tujuan utama sistem produksi adalah meningkatkan efisien proses produksi, menjaga kualitas produk, memenuhi kebutuhan pelanggan, sekaligus mengurangi biaya operasional perusahaan. Dengan demikian, perusahaan dapat bersaing lebih baik dan memberi nilai yang lebih besar kepada konsumennya. Selanjutnya kita memasuki pembahasan mengenai ketahanan rantai pasok atau bisa disebut supply resiliency atau kemampuan perusahaan untuk mengantisipasi, menghadapi, beradaptasi, atau pulih ketika terjadi gangguan pada rantai pasok. Gangguan tersebut bisa berasal dari beberapa faktor, misalnya bencana alam, perubahan peminatan pasar yang terjadi secara tiba-tiba. Nah, agar tetap mampu beroperasional, dalam kondisi ini perusahaan perlu menerapkan beberapa strategi, misalnya dengan memiliki lebih dari satu pemasokan atau diversifikasi supplier, penyediaan stok sebagai persediaan cadangan. Sebagai contoh, pada saat pandemi COVID-19, banyak perusahaan mengalami kesulitan memperoleh bahan baku. Perusahaan yang telah memiliki pemasukan alternatif dan persediaan cadangan untuk produksinya. Dengan strategi ini, perusahaan akan menjadi lebih siap menghadapi risiko sehingga operasional tetap berjalan dan kebutuhan pelanggan tetap dapat dipenuhi. Next. Setelah memahami konsep ketahanan rantai pasok, sekarang kita akan melihat manfaat yang dapat diperoleh perusahaan ketika penerapannya dengan baik. Yang pertama ada operasional perusahaan berjalan meskipun terjadi gangguan seperti keterlambatan bahan baku atau hambatan distribusi. Hal ini membuat perusahaan tetap mampu memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua, mengurangi risiko produksi. Proses produksi akibat kendala dalam rantai pasok. Manfaat berikutnya ada menjaga kepuasan pelanggan. Ketika produk tetap tersedia dan pengirim dilakukan tepat waktu, kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan akan meningkat. Selain itu, ketahanan rantai pasok juga membantu penggunaan sumber daya secara lebih optimal, sehingga biaya operasional dapat ditekankan. Terakhir, perusahaan yang memiliki daya saing lebih kuat dibandingkan pesaing yang belum memiliki rantai pasok yang tangguh. Menghadapi berbagai perubahan maupun gangguan. Meskipun operasional bisnis tetap berjalan lancar, efektif, dan berkelanjutan. Next.
Pada slide ini dapat kita lihat hubungan antara materi pertama dan materi kedua. Materi pertama membahas sistem produksi manajemen persediaan rantai pasok sebagai fondasi utama dalam menjalankan operasional perusahaan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, materi kedua membahas supply chain resilience atau ketahanan rantai pasok. Konsep ini berfokus pada kemampuan perusahaan dalam menghadapi berbagai risiko dan gangguan agar operasional tetap berjalan. Jika kedua materi ini saling melengkapi, materi pertama membangun dasar operasional perusahaan, sedangkan materi kedua memperkuat dasar tersebut agar perusahaan tetap mampu beroperasi meskipun menghadapi berbagai tantangan. Dengan mengintegrasi kedua materi tersebut, perusahaan dapat menjaga kelancaran produksi, pengelolaan persediaan dengan baik, lancar distribusi, serta meningkatkan kinerja perusahaan secara menyeluruh. Next. Selanjutnya kita akan memasuki studi kasus, yaitu PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Perusahaan ini dipilih karena memiliki sistem produksi dan distribusi yang besar, sehingga sangat bergantung pada pengelolaan rantai pasok yang baik. Dalam kasus ini, perusahaan menghadapi beberapa permasalahan seperti keterlambatan pemasukan bahan baku dari pemasok, meningkatkan permintaan produk pada periode tertentu, persediaan bahan baku yang tidak mencukupi, serta gangguan distribusi yang menyebabkan keterlambatan pengiriman produk kepada pelanggan. Akibat dari permasalahan tersebut, proses produksi menjadi terhambat, risiko berkurang, stok meningkat, pengiriman produk terlambat, dan pada akhirnya kepuasan pelanggan menurun, serta biaya operasional menjadi lebih tinggi. Dari studi kasus ini, kita dapat memahami bahwa perusahaan perlu mengelola sistem produksi, persediaan, dan rantai pasok secara terintegrasi agar mampu menghadapi berbagai tantangan dan menjaga kelancaran operasional. Next. Baik, Bapak dan saya, teman-teman sekalian. Semoga materi yang telah saya jelaskan dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya pengelolaan operasional perusahaan secara integrasi, mulai dari proses produksi, pengelolaan persediaan, hingga penerapan ketahanan rantai pasok. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Apabila terdapat pertanyaan, pemasukan, ataupun tanggapan terkait materi yang telah saya paparkan, saya akan berusaha menjawab dengan sebaiknya. Dipersilakan. Mbak Rahayu Nitias. Di sini saya ingin bertanya terkait materi yang tadi disampaikan, mengapa perusahaan itu tidak cukup hanya memiliki sistem produksi yang baik, tetapi juga harus memperhatikan manajemen persediaan dan rantai pasok. Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Baik, saya akan menjawab. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Sistem produksi memang berperan menghasilkan barang atau jasa, tetapi proses tersebut tidak dapat berjalan sendiri. Perusahaan memerlukan manajemen persediaan untuk memastikan bahan baku tersedia hingga produksi tidak terhambat. Selain itu, rantai pasok penerapan menyeluruh produk dari pemasukan hingga ke tangan konsumen secara tepat waktu. Apabila tersebut tidak berjalan dengan baik, maka operasional perusahaan juga akan terganggu. Oleh karena itu, sistem produksi manajemen persediaan dan rantai pasok harus dikelola secara integrasi agar perusahaan tetap beroperasional secara efektif dan efisien. Sudah cukup jelas, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Oke, ada pertanyaan dari Mbak Laila Tuamalia. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Izinkan saya bertanya. Jadi pertanyaan saya, bagaimana penerapan supply chain resilience dapat membantu perusahaan menghadapi gangguan operasional? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan membantu perusahaan tetap mampu beroperasional ketika terjadi gangguan, seperti keterlambatan pemasukan bahan baku, bencana alam, atau perubahan peminat pasar.
Penerapan ini dilakukan melalui berupa strategi seperti memiliki lebih dari satu pemasukan atau diversifikasi supplier, penyediaan safety stock sebagai persediaan cadangan menggunakan sistem ERP untuk mengidentifikasikan informasi serta melakukan pemantauan persediaan secara real time. Dengan strategi tersebut, perusahaan dapat mengurangi risiko hentinya proses produksi, menjaga kelancaran distribusi, dan tetap memenuhi kebutuhan pelanggan meskipun. Sudah, terima kasih. Next, sebagai penutup, dapat kita sampaikan bahwa sistem produksi manajemen persediaan dan rantai pasok merupakan 3 komponen yang saling berhubungan dan saling mendukung dalam menjaga operasional perusahaan. Sistem produksi berperan menghasilkan produk, manajemen persediaan memastikan ketersediaan bahan baku dan barang jadi. Sedangkan rantai pasok menghubungkan seluruh proses mulai dari pemasokan hingga produk diterima oleh konsumen. Di sisi lain, perusahaan juga perlu memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai risiko yang dapat mengganggu operasional. Oleh karena itu, penerapan supply chain research menjadi sangat penting agar perusahaan mampu beradaptasi dan tetap menjalankan aktivitasnya secara efektif meskipun terjadi gangguan. Melalui integrasi ketiga aspek tersebut, perusahaan tidak hanya dapat meningkatkan efisien operasional, tetapi juga menjadi lebih tangguh, kooperatif, dan mampu berkembang secara berkelanjutan. Next, materi yang saya sampaikan disusun berdasarkan berbagai referensi yang relevan, baik berupa buku maupun jurnal ilmiah yang membahas sistem produksi, manajemen persediaan, manajemen rantai pasok, serta supplier research. Tersebut menjadi landasan dalam menyusun akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen, Pak Nanda Mahendra Upano, SE, ME, serta seluruh teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar ini. Saya harapkan materi yang telah saya sampaikan dapat menambah wawasan serta memberi pemahaman mengenai pentingnya integrasi sistem produksi, manajemen persediaan rantai pasok dalam menghadapi tantangan dunia bisnis saat ini. Apabila terdapat kekurangan dalam menyampaikan materi maupun isi presentasi dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.